Salah satu kepercayaan Jepang yang paling dikenal dan paling tua adalah Shinto. Kepercayaan ini menyatakan bahwa setiap aspek alam memiliki jiwa. Dari pegunungan dan sungai hingga bebatuan dan dedaunan, tiap objek punya esensi kehidupan dan esensi itu diakui serta dihormati. Kuil-kuil Shinto adalah tempat ibadah. Orang-orang datang untuk memuja dan meminta kebaikan. Ada lebih dari 100.000 kuil di seluruh Jepang dan tiap kuil itu tampak menonjol. Hayo, ikut aku tamasya. Hati-hati ya kalau kamu lihat gerbang besar yang disebut Torii ini. Ini berarti kamu sedang memasuki wilayah keramat. Di sisi-sisi pintu masuk ini ada patung-patung yang mirip anjing atau singa. Patung-patung ini menjaga kuil dan mengusir roh-roh jahat. Sebelum masuk, kamu harus membungkuk untuk memberi hormat. Oke, yuk kita masuk. Hati-hati, jangan berjalan di tengah-tengah gerbang ya, karena ini masih jadi bagian dari roh yang dipuja. Setiap pengunjung harus melipir ke pinggir gerbang. Hal pertama yang harus kamu lakukan di sini adalah membersihkan diri. Tepat di samping pintu masuk ada sebuah air mancur. Kamu harus mencuci tangan dan berkumur dengan air ini sebelum melangkah lebih jauh. Ada banyak elemen alami di dalam kuil ini, seperti bebatuan, bunga-bunga, dan pepohonan, karena kuil merupakan penghargaan kepada alam. Tapi tunggu, ada juga sesuatu yang unik. Di sekeliling pohon besar, ada tali dengan kertas-kertas yang dilipat zigzag. Tali ini disebut shimenawa dan digunakan sebagai batas untuk sesuatu yang keramat. Bukan cuma di pohon, kamu juga bisa menemukan shimenawa di objek-objek keramat lain, seperti batu atau gerbang torii. Kertas ini disebut omikuji. Isinya adalah gambaran prediksi-prediksi. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Tapi nasib buruk bukan berarti hidupmu akan berakhir. Ini berarti kamu harus fokus ke hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya. Kamu juga bisa belajar dari tulisan di dalam omikuji dan melanjutkan hidup. Kalau nggak mau nasib buruk dari omikuji terbawa sampai ke rumah, kamu harus mengikatkan kertas itu di sekeliling cabang pohon yang sudah ditentukan, supaya nasib buruk itu tertinggal. Kamu bahkan bisa mengumpulkan kunjunganmu ke beberapa kuil. Tiap kuil punya stempel unik, dan dengan membayar sejumlah uang, pengunjung bisa mendapatkan stempel bergambar kaligrafi Jepang indah di buku stempel. Saat akan keluar dari kuil, jangan lupa untuk membungkuk sekali lagi dan mencondongkan tubuh ke samping sambil keluar. Ini adalah beberapa aturan dan elemen umum. Tapi tentu, tiap-tiap kuil berbeda, tergantung siapa atau untuk apa kuil itu ditujukan. Beberapa kuil ditujukan untuk para kaisar dan keluarganya. Ada juga kuil yang diperuntukkan bagi para penyair dan tokoh sejarah penting, baik yang dulunya hidup ataupun yang tidak. Ada kuil-kuil yang besar dan terkenal, tapi banyak juga kuil-kuil kecil yang bisa kamu temui di sepanjang jalan. Contohnya, kuil Udo diperuntukkan bagi kaisar pertama Jepang yang mistis, Jinmu. Kenapa mistis? Ya, karena nggak ada bukti nyata keberadaannya dan ada banyak legenda tentangnya. Legenda yang menghubungkan Kaisar Jinmu dengan kuil ini mengatakan bahwa sang kaisar dipelihara oleh gua tempat kuil itu berada. Jadi, kuil ini adalah tempat yang baik untuk dikunjungi para pengantin baru. Kuil Zenyarai Benten adalah kuil bagi mereka yang ingin menarik banyak uang. Diyakini bahwa jumlah uang yang kamu sucikan di mata air kuil ini akan berlipat ganda. Ada juga kuil kecil Yanagimori yang diperuntukkan bagi rakun yang disayangi banyak orang bernama Otanuki-sama. Dia punya kemampuan berubah wujud dan merupakan simbol keberuntungan. Di sekeliling kuil ini, kamu bisa menemukan patung-patung kecilnya. Aku bisa aja betah nyeritain kuil-kuil di Jepang, tapi apalagi sih yang bikin kamu kepikiran kalau lagi ngomongin Jepang? Pastinya taman-taman Jepang yang indah itu ya. Ternyata, taman-taman ini adalah pengaruh dari Cina yang dibawa ke Jepang oleh seorang turis Jepang di abad ke-7. Sayangnya, taman-taman yang pertama dibangun dulu sekarang udah nggak ada. Taman-taman mulai marak lagi beberapa abad kemudian setelah adanya upacara minum teh. Upacara minum teh adalah aspek penting dalam budaya Jepang saat ini. Tapi tradisi ini dibawa dari Cina oleh seorang rahib Jepang. Upacara minum teh adalah ritual persiapan dan representasi matcha, teh hijau bubuk Jepang. Dengan maraknya upacara minum teh, beberapa taman didesain secara spesifik untuk ritual ini. Jadi, ada pavilion untuk minum teh di taman-taman ini, dilengkapi dengan lentera,
dan jalan setapak yang indah. Modifikasi taman yang lebih baru adalah taman jalan-jalan. Taman ini ditujukan untuk jalan-jalan dan berbagai acara bagi kaum bangsawan Jepang. Orang-orang kaya mulai mengekspresikan diri lewat taman-taman milik mereka, membanggakannya, dan memamerkan kesuksesan mereka lewat rumahnya. Semua ini memantik rasa kagum dan cinta orang-orang terhadap taman. Jadi gak heran taman-taman ini sekarang bagus-bagus banget. Taman-taman Jepang masih menghindari hal-hal yang palsu dan didesain untuk mengekspresikan keindahan alam. Perawatan taman-taman ini serius. Ada banyak kelompok orang yang merawatnya dan ada profesi tertentu untuk itu. Contohnya, ada pembersih sungai yang bertanggung jawab untuk membersihkan seluruh perairan di taman. Kalau kamu berjalan-jalan di beberapa taman di Jepang, kamu bisa lihat ada beberapa elemen penting yang bisa kamu temukan di sebagian besar taman ini, yakni bebatuan, kolam, air mengalir, jembatan, dan lain-lain. Semua elemen ini memiliki arti dan ditempatkan dengan hati-hati di tempat di mana benda-benda ini kemungkinan akan membawa nasib baik. Bahkan, ada juga buku panduan berbahasa Jepang yang berisi peraturan untuk menempatkan air. Misalnya, air harus memasuki taman dari arah timur dan mengalir keluar ke barat. Dengan begini, air yang mengalir akan membawa segala macam keburukan dan pemilik taman akan hidup sehat dan makmur. Elemen sentral sebagian besar taman Jepang adalah kolam yang melambangkan danau atau laut, baik yang asli ataupun mitos. Ada banyak air terjun dan jeram kecil, dan semuanya harus menghadap bulan dan didesain supaya airnya menangkap pantulan bulan. Jembatan melambangkan kekekalan, terbuat dari batu atau kayu, dan melewati sungai, tapi juga menghubungkan pulau-pulau. Fitur umum lain yang melambangkan, pulau-pulau asli. Pulau-pulau ini ukurannya beragam dan penuh dengan simbol-simbol tertentu. Misalnya, banyak yang didesain menyerupai burung bangau dan kura-kura, yang merupakan simbol kesehatan dan umur panjang. Bebatuan memegang peran penting di budaya Jepang sejak dahulu kala. Ingat batu-batu yang dipuja di kuil-kuil tadi? Di taman, batu melambangkan bukit dan pegunungan. Bebatuan ini biasanya didesain dalam susunan 2, 3, 5, atau 7. Susunan 3 batu lebih umum, dan ini melambangkan surga, bumi, dan umat manusia. Batu-batu besar digunakan untuk membangun jembatan dan jalan setapak. Batu-batu kecil digunakan untuk membatasi aliran sungai dan kolam. Ada juga yang disebut taman kering yang seluruhnya terbuat dari batu. Batu terbesar melambangkan pulau dan pegunungan. Pasir dan kerikil melambangkan air. Taman-taman hijau tidak lengkap tanpa pepohonan, bunga-bunga, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya disusun sedemikian rupa menyerupai alam dan menyorot karakteristik terbaik setiap tanaman, serta dibiarkan tumbuh dengan subur. Jalan setapak menjadi bagian penting sejak para bangsawan mulai berjalan-jalan di taman. Untungnya sekarang semua orang boleh berjalan-jalan di taman-taman ini sesekali. Jalan setapaknya melingkar, jadi kamu bisa melihat seluruh keindahan taman. Selagi menyusuri taman, kamu akan melihat wadah-wadah air. Mungkin kamu udah tahu yang ini. Wadah-wadah ini digunakan untuk ritual pembersihan dan penting banget untuk digunakan sebelum upacara minum teh. Wadah air sering disandingkan dengan lentera. Lentera ini tidak terbuat dari besi karena kayak yang aku bilang tadi, taman-taman Jepang cuma pakai material alami. Jadi lentera-lentera ini dibuat dari batu. Ukuran dan bentuknya bervariasi dan diletakkan di lokasi terpilih supaya tampak estetik, misalnya di pulau-pulau dan di samping bangunan penting. Tentunya ada banyak bangunan juga di taman ini. Bagaimanapun, tujuan awal taman-taman ini dibangun adalah untuk menyegarkan mata dan pastinya harus bisa dinikmati dari dalam.